Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Oke guys, kita lanjut lagi ya. Rangkuman episode One Piece dari episode 84 sampai 95 lebih tepatnya saat petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Ars Alabasta. Nah, sedikit mengingatkan ya nakama, di episode sebelumnya kelompok bajak laut topi jerami harus terlibat konflik dengan bajak laut Wapol. Bukan hanya itu saja, akhirnya Luffy, Sanji, dan Nami berhasil mencapai puncak gunung untuk bertemu dengan Dr. Kureha dan menyembuhkan penyakit Nami. Lalu keseruan apa lagi yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami di Ars Alabasta ini? Nah, tapi sebelum masuk ke rangkuman episodenya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Pada episode ke-84 yang berjudul Rusa Kutub Berhidung Biru, Rahasia Chopper. Diawali dengan memperlihatkan Nami yang telah dirawat oleh Dr. Kureha dan asistennya yang merupakan seekor rusa kutub. Nah, di momen ini guys, Dr. Kureha menjelaskan bahwa tentang penyakitnya dan asistennya yang bernama Tony Chopper. Menariknya, Chopper dulunya tidak sengaja memakan buah iblis Hitori Tonomi yang memberikan kemampuan untuk berubah seperti manusia dan berbicara layaknya manusia. Bukan hanya itu saja guys, Dr. Kureha juga menjelaskan bahwa Chopper ini memiliki masa lalu yang menderita. Barulah pada episode ke-85 yang berjudul Impian yang Ditolak, Hiluluk the Quark, memperlihatkan Luffy yang kagum dengan kemampuan Chopper dalam membuat ramuan obat. Tepat di momen Chopper menjelaskan bahwa kemampuannya tersebut dia dapatkan dari seorang dokter yang bernama Hiluluk. Bukan hanya itu saja guys, Dr. Hiluluk juga merubah kehidupan Chopper yang dulunya sangat menderita. Singkat cerita, pada episode ke-86 yang berjudul Bunga Sakura Hiluluk dan Kehendak yang Diteruskan, memperlihatkan kelanjutan masa lalu Chopper dengan Dr. Hiluluk. Nah, kehidupan Chopper yang berubah bahagia setelah bertemu dengan Dr. Hiluluk rupanya tidak berlangsung lama guys. Ya, Dr. Hiluluk ternyata mengidap sebuah penyakit yang membuatnya mati beberapa hari lagi. Namun sebelum kematian Dr. Hiluluk, dia berhasil menyelesaikan sebuah eksperimen untuk membuat bunga sakura bermekaran di kerajaan Drum. Selain itu, Dr. Hiluluk juga mati tanpa rasa penyesalan meskipun dia telah memakan racun yang diberikan oleh Chopper. Nah, tepat di momen ini kita dijelaskan guys, bahwa Chopper menganggap jamur yang dia temukan bisa mengobati penyakit Dr. Hiluluk. Ya, meskipun Dr. Hiluluk tahu itu merupakan sebuah racun, tetapi dirinya sangat menghargai Chopper yang ingin menjadi seorang dokter. Barulah ketika Chopper bertemu dengan Dr. Kureha, Dr. Kureha memberitahu hal tersebut. Hingga setelah kematian Dr. Hiluluk, Chopper meminta kepada Dr. Kureha untuk mengajarinya ilmu medis. Di sisi lain, setelah mendengar cerita dan masa lalu Chopper, Luffy pun kemudian meminta kepada Chopper untuk menjadi krunya sebagai seorang dokter. Setelah itu masuk pada episode ke-87 yang berjudul Melawan Pasukan Wapol, Kekuatan dari Baku Nomi. Diawali dengan memperlihatkan kedatangan kelompok bajak laut Wapol ke istana tempat tinggal Dr. Kureha. Wapol yang akan berbuat kekacauan di sana kemudian dihentikan oleh Luffy dan Chopper. Pertarungan mereka pun berjalan sangat seru, di mana mereka saling jual beli serangan guys. Kemudian pada episode 88 yang berjudul Buah Iblis Tipe Zoan, 7 bentuk transformasi Chopper, memperlihatkan kelanjutan pertarungan Luffy, Chopper melawan bajak laut Wapol. Oh iya guys, pada episode ini kita juga diperlihatkan kemampuan dari Chopper saat melawan Wapol dan anak buahnya, di mana Chopper memperlihatkan kemampuannya untuk berubah ke 7 mode dengan menggunakan sebuah ramuan obat yang dia sebut sebagai Rumble Ball. Nah, pada akhirnya Chopper pun berhasil mengalahkan anak buah Wapol. Masuk pada episode ke-89 yang berjudul Bendera Keyakinan Berkibar Selamanya, memperlihatkan Wapol yang sebelumnya telah kabur masuk ke dalam kastil karena melihat anak buahnya berhasil dikalahkan. Di sisi lain, Sanji yang mengetahui Wapol telah kabur kemudian memerintah Luffy untuk segera mencari keberadaan Wapol.
Singkat cerita, Luffy pun pada akhirnya berhasil menemukan Wapol dan langsung menghajarnya hingga babak belur guys. Dimana inilah yang menjadi momen kekalahan Wapol. Sementara itu, Dalton, para penduduk kerajaan Drum yang telah mengetahui bahwa Wapol berhasil dikalahkan, sangat berterima kasih kepada Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami. Hingga pada episode ke-90 yang berjudul Bunga Sakura Hiluluk, Keajaiban di Drum Rockies, memperlihatkan saat-saat terakhir sebelum kelompok bajak laut topi jerami melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Alabasta. Luffy membujuk Chopper untuk menjadi krunya. Namun saat itu guys, Chopper justru menolak permintaan Luffy dengan alasan dia bukanlah seorang manusia. Akan tetapi Luffy tetap bersikeras dan ingin menjadikan Chopper sebagai krunya. Nah, hingga pada akhirnya Chopper pun menerima permintaan Luffy dan tepat di momen ini juga guys, kita pun diperlihatkan kesedihan yang mendalam dari Dr. Kureha karena dirinya tidak ingin Chopper pergi. Namun Dr. Kureha memahami perasaan Chopper dan menganggap bahwa itu merupakan jalan terbaik bagi Chopper. Itu sebabnya sebelum Chopper pergi, Dr. Kureha memberikan sebuah hadiah, di mana hadiah ini adalah sebuah eksperimen dari Dr. Hiluluk yang telah dia lepaskan ke langit hingga membuat warna langit tersebut berubah menjadi merah muda yang mengelilingi kerajaan Drum. Tentu saja guys, hal ini membuat Chopper menangis bahagia dan mengingat masa lalunya bersama dengan Dr. Hiluluk sebelum Chopper benar-benar meninggalkan kerajaan Drum. Oh iya guys, menurut aku juga ini adalah momen yang cukup epik dalam cerita One Piece. Nah, setelah itu pada episode 91 yang berjudul Selamat Tinggal Drum Island, Aku Pergi ke Lautan, memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang akhirnya telah berlayar pergi meninggalkan kerajaan Drum. Sambil berlayar menuju ke Alabasta, Putri Vivi kemudian menjelaskan tentang susunan organisasi Baroku Works dan musuh yang akan mereka hadapi setelah sampai di Alabasta. Singkat cerita pada episode ke-92 yang berjudul Pahlawan Alabasta dan Balerina di Kapal, diawali dengan memperlihatkan keadaan di sebuah kota di Alabasta, di mana kota ini tiba-tiba diserang oleh sekelompok bajak laut. Namun ketika itu, krokodil yang telah mengambil alih kerajaan Alabasta tiba-tiba muncul dan menghajar bajak laut tersebut. Sementara itu, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami yang lainnya secara tidak sengaja berpapasan dengan Mr. Two di tengah perjalanan mereka. Namun ketika itu Mr. Two belum mengetahui bahwa yang dia temui adalah kelompok bajak laut topi jerami. Hingga pada akhirnya Mr. Two kembali berlayar untuk mencari Mr. Three di Pulau Little Garden. Setelah itu pada episode ke-93 yang berjudul Nanohana, Kerajaan Alabasta, diawali dengan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang akhirnya tiba di kerajaan Alabasta. Di momen ini guys, kelompok bajak laut topi jerami memutuskan untuk mencari kebutuhan makanan dan pakaian untuk menyelinap. Sementara itu, sang Baka Sencho justru pergi sendirian untuk mengatasi rasa laparnya. Kemudian pada episode ke-94 yang berjudul Reuni Pahlawan, namanya Hiken Ace, diawali dengan memperlihatkan Luffy yang pergi ke suatu restoran. Nah, di momen ini guys, karena saking laparnya, secara tidak sengaja Luffy justru menabrak Smoker dan Ace. Ace sendiri merupakan anggota bajak laut Shirohige dan merupakan divisi kedua di kelompok bajak lautnya. Dan tepat di momen ini juga kita dijelaskan bahwa Ace merupakan kakak dari Luffy. Sementara Smoker yang telah mengetahui keberadaan Luffy langsung mengejarnya. Namun beruntung guys, ketika itu Smoker langsung dihentikan oleh Ace. Hingga kelompok bajak laut topi jerami pun kabur untuk melanjutkan misinya. Setelah itu pada episode 95 yang berjudul Ace dan Luffy, Emosi Panas dan Ikatan Persaudaraan, memperlihatkan Ace yang telah berhasil menghentikan Smoker dan kabur bersama kelompok bajak laut topi jerami. Di sisi lain, Luffy juga menjelaskan pada teman-temannya bahwa Ace merupakan kakaknya. Tentu saja karena Ace yang memiliki tujuan yang sama dengan kelompok bajak laut topi jerami untuk pergi ke kota Yuba, mereka pun mengizinkan Ace untuk menumpang ke kapal. Sementara itu, Ace menjelaskan bahwa tujuannya datang ke Alabasta adalah untuk mencari seseorang yang bernama Kurohige. Tetapi saat mereka akan berlayar, tiba-tiba datang pasukan Baroku Works dengan 5 kapalnya yang akan menyerang kelompok bajak laut topi jerami. Namun Ace dengan sigap langsung menghajar dan menghancurkan kapal mereka semua dengan satu kali pukulan guys. Episode ke-95 pun ditutup dengan memperlihatkan rencana mereka setelah tiba di kota Yuba, di mana saling bersulang bersama guys.
Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys rangkuman episode kita kali ini. Sampai jumpa di rangkuman episode berikutnya. Bye-bye.